Halo semuanya, hai apa kabar? Semoga semuanya teman-teman dalam keadaan sehat ya. Oke, kita jendera reading, masih pakai tarot. Ada yang kangen nggak sih aku pakai lintrik? Oke, hari ini aku pakai tarot dulu ya. Masih belum puas. Tapi kalau di TikTok aku memang langganan pakai lintrik. Emang paling asik pakai lintrik. Tapi kalau di YouTube enggak sih, aku dua-duanya suka banget. Tapi memang lagi jatuh cinta banget sama tarot ya. Oke, judul kita hari ini, judul. Oke, tema kita hari ini setelah kamu pergi meninggalkan dia ya, seperti apa saat ini dia tanpa kamu, oke? Setelah kamu meninggalkan dia, seperti apa saat ini dia? Terus kita cek dulu dari kamu ya, kenapa kamu pergi tinggalkan dia? Kenapa kamu pergi meninggalkan dia? Oke, di sini ada The Hierophant, Eight of Pentacles, The Emperor, dan satu lagi ya, Four of Wands. Kenapa kamu memutuskan untuk pergi dari dia? Yang pertama, di sini ada The Hierophant, yang mana kamu saat ini telah bertumbuh ya, telah bertumbuh menjadi seseorang yang sudah banyak tahu tentang segala sesuatu, baik buruk dalam sebuah hubungan ya. Bahkan mungkin bukan sama dia aja ya, seseorang yang eh, menjadi kesayangan kamu, tetapi dengan orang lain pun kamu melakukan hal yang sama ya. Di sini kamu sudah mendapatkan banyak ilmu, banyak pelajaran, banyak pengalaman yang kamu dapat, sehingga kamu banyak mendapatkan apa ya? Ternyata eh, sisi baik, sisi buruk, yang cocok, yang tidak cocok dengan kamu, kamu sudah paham ya. Mana yang bisa kamu bawa untuk ke masa depan, mana yang kamu harus tinggalkan, kamu sudah paham ya. Selama kamu memiliki hubungan dengan orang ini, kamu terlalu banyak seperti tidak bergerak, tidak banyak produktif, tidak banyak memberikan dirimu berprestasi. Makanya ada baiknya memang pada saat sekarang ini dan kamu sudah banyak mengalami banyak hal di dalam hubungan ini, pada akhirnya kamu memutuskan dan mengambil tindakan bahwa kamu dengan berat hati untuk meninggalkan dia ya. Di Hierophant sendiri karena merasa masih menginginkan sebenarnya untuk bersama, tetapi kali ini apa sih yang bikin kamu mau ninggalin dia ini ya? Semua yang pernah kamu rasakan sama dia ini udah cukup, udah apa ya, sudah tidak mau lagi merasakan hal tersebut, karena kamu sudah paham, sudah ngerti mana yang baik, mana yang buruk, mana yang cocok buatmu ke masa depan, mana yang bisa memberikan kamu apa ya, kebahagiaan, kenyamanan, itu yang kamu ambil ya. Kamu tinggalkan semua yang gak enak gitu ya. Sebentar aku balas dulu ya, ada yang DM. Oke, selanjutnya kenapa kamu meninggalkan dia? Eight of Pentacles, kamu mau konsentrasi kamu mau konsentrasi di karir kamu, di bisnis kamu ya. Mungkin selama ini kamu udah banyak leha-leha, atau mungkin juga aku lihat mungkin kamu malu-malu karena kamu takut ketahuan kekurangannya ya, cara kamu mungkin dalam berusaha, bekerja, berdagang, atau mungkin kelihatan kurang meyakinkan, kamu takut nanti dikomplain dia atau orang yang kamu sukain ini juga ngerasa nggak setuju ya dengan apa yang kamu sukai, dengan hobi yang kamu jadikan bisnis ya. Terus jadinya stuck di tempat, kamu nggak bisa ngelakuin ini, nggak bisa ngelanjutin. Tetapi setelah kamu meninggalkan dia ya, kamu berencana untuk melakukan pekerjaan ini kembali, mengkonsentrasikan
planning kamu lagi yang udah tertunda ya. Dan ini kamu juga kan ngelihatnya, merasakan di dalam batinmu, bahkan dalam pikiran kamu, dan kamu sudah mengkoret-koret mungkin ya berapa, apa namanya, apa yang bakal kamu dapat, apa yang akan kamu, keluarkan, dan di sini kamu sudah tahu baik buruknya bisnis ini ya. Makanya saat udah nggak ada dia tuh kamu mulai, planning lagi dan udah mulai jalan sepertinya ya. Sedikit-sedikit sudah menghasilkan, dan benar apa kata kamu bilang dalam pikiran dan hati kamu, bahwa bisnis yang tertunda ini ternyata menghasilkan banyak, income masuk ke kamu. Setelah kamu konsentrasi di sini, kamu dapat, bisnis ini bisa ngerasain hasilnya, kamu juga, tanpa dipotong ya. Mungkin selama ini kamu bisa, nggak full kalau ngedapetin uang, dapat keuntungan karena kamu harus bagi dengan orang kesayangan kamu itu, mungkin sekarang kamu udah nggak lagi kayak gitu. Jadi kamu lebih bisa fokus ngumpulin uang ya, dan kamu bisa naruh buat, kebutuhan-kebutuhan mungkin yang kamu targetkan, membeli sesuatu yang lebih besar nilainya yang membutuhkan uang banyak ya. Di sini kamu berusaha untuk hal tersebut, dan kamu sedang, meraup banyak, apa ya namanya ya, keuntungan. Kalau aku lihat kan dia bekerja keras ya mencari koin dan terlihat hasilnya, sudah terlihat jelas, makanya kamu di sini tekun, fokus, untuk mengerjakan bisnis tersebut ya. Yang sempat tertunda karena kamu gengsi, mungkin karena, pacar kamu kemarin nggak ngizinin atau malu ya kamu terhadap dia, makanya kamu kayak, apa sih, ragu-ragu untuk ngejalaninnya. Dan kenapa kamu masih ninggalin dia? Alasan yang ketiga adalah The Emperor. Sekarang kekuatan kamu sudah bertambah ya. Kamu sudah kembali pada dirimu yang sebenarnya ya. Kamu itu orang yang sebenarnya tuh nggak banyak ngomong ya, nggak pernah banyak janji-janji sama manusia-manusia yang lainnya juga. Bahkan pada dirimu sendiri aja kamu juga nggak mungkin dan nggak sanggup buat berjanji. Tapi yang jelas dari kejadian-kejadian dan masalah yang kamu alami sama dia membuat kamu tuh kuat, lebih paham. Jadi gara-gara kamu punya masalah cinta, punya masalah hubungan sama pacar ya, jadi pinter dalam segala-gala, bisa bertanggung jawab dalam keuangan, bisa bertanggung jawab dalam keluarga, bisa bertanggung jawab terhadap dirimu sendiri. Dan kamu tuh seperti bertambah aja gitu, meskipun kamu nggak banyak ngomong, tapi orang lain bisa nilai kamu itu bukan orang yang biasa-biasa aja, bukan orang yang tong kosong nyaring bunyinya, tapi bener-bener memang orang yang patut buat ditakuti ya. Terlihat sangat, berkarisma ya, meskipun nggak banyak ngomong tapi udah pasti ketahuan kamu adalah orang yang pinter, orang yang tahu segalanya, dan kalau mungkin kalau diajakin saingan yang lain kalah karena kamu udah lebih kuat ya. Tahan banting, tidak putus asaan, dan udah pasti kamu bakalan jadi juara ya. Di sini kenapa, ada Four of Wands, kamu ingin cepat meraih kebahagiaan kamu ya. Di sini kamu merasakan dan sudah ngerasain ya semenjak, lepas dari dia mungkin, baru 2 hari, 3 hari, kok udah kerasa banget ya, ngejalanin, bisnis ini kamu udah dapet yang namanya keuntungan. Karena kamu dari awal kan udah tahu nih, si bisnis ini bakal ngehasilin uang banyak, atau, misalkan sehari bisa dapat lebih dari berapa ratus ribu, terus kamu sempat tertunda karena gengsi, karena malu, karena habis waktumu buat teleponan, buat ngelayanin dia, buat memuaskan dia. Dan saat kamu punya waktu untuk kamu sendiri, ya nih, semuanya berjalan sesuai dengan, kehendakmu, dan semesta mendukungmu ya dengan kekuatan full yang kamu miliki. Four of Wands, jadi sekarang kamu stabil, kamu butuh kestabilan dalam kehidupan, dan saat ini kamu mendapatkannya. Bener nggak teman-teman? Udah ngerasain kan sekarang berada di posisi ini semenjak kamu melangkah pergi? Kenapa sih kamu pengen ngelangkah? Ya ini, kamu pengen nerusin cita-cita kamu dengan, segala pengalaman yang udah kamu punya. Karena kamu juga ngelanjutin hubungan sama dia nggak jelas, nggak ada waktu ya, mau sampai kapan, nggak ada omongan lagi, on off terus, bikin kamu juga jadi banyak masalah dalam, keuangan, dalam kehidupan sehari-hari, banyak sakit gitu kan, karena, terhabis waktunya untuk
membahagiakan dia, tapi dia ke kamu nggak ada sama sekali ya. Jadi ini adalah alasan yang tepat kamu ambil di situasi yang sebenarnya kamu hampir saja roboh ya. Langsung tiba-tiba kamu mulai naik lagi dan stabil ya. Ini mungkin juga jalan karena semesta mencintai kamu, menyayangi kamu, makanya kamu disadarkan secepat ini ya. Lalu kita tanyakan lagi, apa yang dia rasa saat ini ya setelah kamu memutuskan hubungan, memblok komunikasi. Apa yang dia rasa saat ini setelah kamu blok ya, setelah kamu tidak lagi mencari tahu tentang dia. Oke. Apa yang sedang dia rasakan? Apa yang sedang dia rasakan saat ini? Tentu saja sedih ya. Ada Five of Cups ya. Dia ngerasain kesepian, nggak ada kamu. Udah pasti ya dia ngerasain hal tersebut. Dan Seven of Wands, dia mencoba buat mencari tahu loh, mencari penjelasan dari kamu. Bener nggak teman-teman? Saat kamu memutuskan dia untuk ya udahlah mau gua tinggalin aja, ini dia sedih sebenarnya ya. Terus dia pingin masih bisa komunikasi nih, ada beberapa mungkin yang nggak kena blok sama kalian ya. Dia masih pingin tahu sampai jotos-jotosan ya. Kenapa sih? Emang ada siapa? Emang bagaimana? Jadi dia masih tetap kekeh pengen tahu kenapa, ada masalah apa dan bagaimana kok bisa begitu ya. Padahal dia banyak salah tapi dia nggak ngerasa dia ngelakuin kesalahan ya. The Justice. Di sini dia masih bingung dengan kamu, keputusan kamu ini. Dan juga dia mempertimbangkan apa ya yang sebenarnya kamu omongin ini. Apakah harus aku setuju atau memang aku juga harus melakukan hal yang sama kepada kamu gitu ya. Apakah harus membalas perbuatan kamu. Di sini dia masih mengumpulkan tenaga, mengumpulkan apa ya namanya, kekuatan, banyak berpikir tentang kelakuan atau perilaku kamu yang tiba-tiba saja mau cabut dari dia, atau mungkin kamu habis bertengkar di sini, makanya di sini dia juga merenung dengan kesalahan dan segala bukti-bukti yang sudah dia pegang. Ternyata memang banyak salahnya di dia, tapi dia tidak mau dipersalahkan ya. Di sini dia masih terus seperti kayak menunggu lagi gitu ya, menunggu lagi bukti-bukti bahwa kamu bersalah. Jadi dia masih belum mau ngakuin kalau dia salah ya. Yang dia rasa seperti itu, dia masih ngumpulin bukti bahwa semua ini sebenarnya karena kamu, karena salah kamu, makanya terjadilah sesuatu hal yang saat ini tidak diinginkan di dalam hubungan ini ya. Dia lagi cari tahu. As of Pentacles, apa yang dia rasa? Mungkin di sini dia bersenang juga ya, karena ini awal yang baik juga buat dia untuk melakukan fokusnya kepada bisnis ya, karena kamu sama dia ini sama-sama kayak hobi kerja gitu ya, hobi cari uang ya. Ya, cuman kalau aku lihat di sini memang banyak keberuntungannya ada di kamu, karena di sini ada Four of Wands ya, kestabilannya ada di kamu. Kamu lebih kencang, lebih tinggi dari dia. Ya, di sini kan juga dia sempat cemburu dengan keberhasilan kamu, dengan prestasi yang kamu dapatkan. Bener nggak? Dia sering banget nggak pernah mau denger isi dari kebahagiaan kamu. Kadang kalau kamu mau curhat, mau sharing soal apa yang kamu dapatkan ya, ini khusus tentang prestasi-prestasi yang kamu dapetin ya, dia pasti lebih kayak nggak banyak ngedengerin, juga nggak banyak ngasih masukan. Dia lebih banyak memuji dirinya karena dia kan begitu ya, bukan. Nah, saat ini pun dia melakukan hal yang sama seperti kamu. Tapi kalau kamu di sini kan udah jalan nih ya, makanya kamu di sini mendapatkan keuntungan berlipat-lipat. Kalau di sini dia baru ya, baru memulai bisnisnya. As of Pentacles. Apa yang dia rasa? Three of Pentacles. Dia pingin banget sih ngejalin hubungan lagi sama kamu. Untuk apa? Untuk bisnis, modus kan ya.
segini aja dalam bisnis dia masih kepikiran kamu buat modusin, mungkin bisa dipakai dulu modalnya yang kamu punya, mungkin juga kamu punya ide-ide yang brilian daripada dia masih pingin yang namanya komunikasi tapi dalam bentuk mungkin bisnis, berdagang, karena kamu pinter, kamu di sini di Hierophant ya, jadi masih bisa ngedapetin ide-ide dari kamu, terus modal mungkin juga dari kamu, support juga mungkin dia butuh. Jadi nanti kamu malah yang bakalan goyang gitu ya, nggak konsen di bisnis, justru kamu malah support dia terus karena dia pengen begitu. Ya dia udah ngerasain loh semenjak sama kamu itu banyak keuntungan, banyak yang dia nggak punya jadi dia punya, ya, yang dia nggak tahu jadi tahu karena pas jalan sama kamu tuh bukan cuman sekedar cinta tapi materi, tapi ilmu ya, pengetahuan spiritual kamu juga baik dan bagus sehingga dia tuh kayak ketambahan aja ya. Kalau emang dia sukanya yang apa ya, memuji dirinya sendiri kan ketahuan kalau dia berarti kan orangnya lemah ya, nggak mampu, nggak punya saingan, jadinya kamu dianggap sebagai saingan beratnya atau pembandingnya adalah kamu ya. Di sana itu yang masih dia rasakan ya, pingin ngejalin komunikasi untuk bisnis. Lalu ada apa lagi, ada Four of Cups ya, dimana dia sedih sih, sedih banget ya. Ini ada cinta yang datang loh ke dia ya. Dia udah digodain, dia ditawari perasaan cinta sama seseorang yang aku lihat mungkin teman dekatnya juga ya di sini. Four of Cup berarti kan adalah orang yang di lingkungannya dia yang sering ngobrol sama dia nih, mumpung dia lagi udah tahu gitu dia itu suka, kayaknya dia orang nih suka ngomong kalau dia sekarang sendiri, mungkin dia curhat juga tentang kesedihannya dia. Jadi si orang yang deket ini tahu dan aji mumpung dia banyak memberikan perhatian, banyak memberikan apa namanya tuh, apa ya, kayak pemberian-pemberian, biar apa, biar dapat hatinya gitu, biar dianya bisa luluh dan didapetin sama orang tersebut. Tapi dia masih belum ya, di sini masih belum mau, karena apa juga dia, ya aku mungkin rasain memang dia masih punya perasaan sama kamu, makanya dia belum mau yang namanya berpisah itu sebetulnya ya, yang dia rasa saat ini. Ada Seven of Cups ya tuh, dia bingung. Kalau tanpa kamu gimana ya nanti, saya begini, saya begitu. Nanti kalau saya punya masalah ini gimana, nanti kalau saya punya masalah itu gimana. Jadi saat ada kamu itu, kamu adalah orang yang paling banyak membantu kesusahannya dia, membantu jalan keluarnya dia, ya kalau dia lagi punya masalah apa, kalau dia lagi kenapa, kamu selalu ada dan siap sedia dalam materi bahkan waktu untuk dia ya. Nah, dia bingung di sini saat ini udah nggak ada kamu. Nih, dia lagi terlibat masalah saat ini. Ya, nggak ada yang bantu dia. Mungkin dia masih gengsi sama orang yang saat ini mau deket dengan dia. Ya, masih gengsi untuk meminta tolong, meminta bantuan dari dia. Modusnya bakalan sama sih gitu ya, bakalan kayak kamu gitu tuh, dideketin terus ya bedanya memang dia sayang tapi ternyata memang orangnya toksik ya, jadi nggak bisa panjang hubungan kamu sama dia. Oke, yang dia cemaskan setelah kamu blok ya, yang dia cemaskan saat ini apa ya, setelah kamu tidak lagi berkomunikasi, dalam hal apa dia cemas setelah kamu blok komunikasinya. Ada Knight of Pentacles, Ace of Cups, Queen of Wands, Two of Pentacles, Ace of Swords, King of Swords, Three of Wands, dan Four of Pentacles ya. Apa yang dia takutkan, apa yang dia cemaskan setelah kamu memblok nomornya. Oke, dari bawah dulu, Knight of Pentacles ya. Dia mau bergerak loh ke kamu, mau nanya, kenapa sih kamu kayak gitu? Dia masih belum terima, tapi apa? Tapi gengsi dia buat geraknya.
cuman kayak apa ya, ngegertak kamu aja gitu ya. Cuman kayak ngegertak kamu aja. Dia takut banget, dia cemas kalau nanti dia susah buat ngedapetin, misalkan nih kalau dia lagi butuh apa terus mau kemana, kan selama ini ada kamu ya, selama ini kamu banyak ya, mungkin dia nggak pernah cerita bahwa pemberian dari kamu itu sudah banyak memberikan dia keuntungan dalam hal apapun, tapi dia nggak pernah ceritain ke kamu gitu tentang materi yang sudah kamu kasih ke dia, yang sebenarnya buat bantu dia ya dalam keadaan dia mungkin tidak bekerja atau mungkin kerjanya lagi ada masalah ya. Dia di sini bingung nanti gimana ya kalau dia ada masalah terus dia mau minta tolong ke siapa. Selama ini kan kamu yang selalu subsidi dan selalu ada di samping dia saat dia lagi butuh pertolongan. Ya, di sini ada Four of Pentacles. Apa yang dia cemaskan setelah kamu blok? Ya, itu tentang Pentacles, lagi-lagi uang. Karena sebenarnya dia masih butuh banget bantuan kamu. Dia masih butuh banget kamu di sampingnya dia ya. Buat apa ya? Pentacles, uang, materi gitu ya. Ada Three of Wands. Dia ini udah punya ancang-ancang mau pergi ya, udah punya niatan untuk pergi ninggalin kamu, tapi nggak pergi-pergi, cuman bisa menggertak gitu ya, supaya kamu nanti takut, makanya dia masih nunggu nih. Nih aku takut-takutin biarin nanti kamu nanti minta aku kembali baik. Ternyata enggak ya. Nah, dia di sini masih masih meyakinkan dirinya bahwa kamu akan meminta dia kembali, makanya dia nggak bergerak kemana-mana. Padahal kamu udah nggak mau ya, gitu. Di sini ada King of Swords yang dia cemaskan setelah kamu blok. Dia akan lebih, ya udah nggak apa-apa kalau itu memang maunya kamu ya, saya juga bisa kok tanpa kamu gitu ya. Dia judes, jutek, sombongnya keluar gitu ya. Ada As of Swords, jadi dia banyak ngumpat dalam hatinya sesuatu yang tidak enak tentang kamu ya, pikirannya juga selalu jelek tentang kamu, selalu menuduh-nuduh kamu adalah orang yang curang, orang yang tidak memiliki kebaikan. Nah, gini orang NVD dong kalau kayak gini ya, nyalah-nyalahin, padahal sebenarnya mau jalan gak jalannya hubungan itu memang keduanya harus balance, tapi dia nggak mau kelihatan ya, dia mau menang sendiri. As of Swords. Lalu yang dia cemaskan adalah apa? Ya materi, aku sekali lagi materi dan kasih sayang, karena dia masih butuhin itu dari kamu ya. Queen of Wands, dia mungkin nggak dapat lagi keromantisan ya, nggak dapat lagi yang namanya kalian tuh biasanya tuh mesra-mesraan, ini nggak akan dia dapatkan lagi. Ini yang dia takutin karena dia masih butuh kamu. Saat dia mungkin butuh sesuatu, betul. Seperti mungkin juga belayan ya, bukan cuman kasih sayang lewat omongan atau lewat teks, tapi juga dari belayan kamu. Pertemuan dengan kamu itu kan membuat dia juga apa ya, nyaman gitu. Satu kebutuhan yang harus dipenuhi juga kan, selain makan dan istirahat atau tidur atau pakaian ya. Itu juga sentuhan tanganmu, pujian dari mulutmu yang membuat dia tuh kayak tergoda terus sama kamu, karena kamu sebenarnya pinter banget menggoda dia ya, meyakinkan bahwa apa ya, dia adalah orang yang paling kamu sayang. Dia takut dia nggak diperhatiin sama yang lain. Dia takut tidak ada yang seperti kamu. Ini yang dia takutkan saat ini ya. Apalagi setelah kamu putusin. Ada As of Cups. Dia takut kamu jatuh cinta lagi sama orang lain ya. Dia nggak mau kamu kangen sama orang lain. Dia nggak mau kamu jadi rebutan gitu. Makanya dia di sini kayak nggak, masih belum tenang secara jiwa raganya. Bener-bener belum bisa ngelepas kamu 100% ya. Oke, kita cek lagi. Setelah kamu melepas dia, bagaimana kabar dia sekarang? Ada Ten of Pentacles. Setelah kamu melepas dia, bagaimana dia sekarang? Queen of Cups. Ada Strength. Oke, the Lovers, the Hangman, As of Wands, dan Seven of Pentacles ya.
apa yang dia setelah kamu melepas dia, bagaimana kabar dia sekarang ya saat ini? Ada Ten of Pentacles. Oke, dia kembali ke keluarganya, bahagia bersama dengan keluarganya, berkumpul lagi dia dengan keluarganya. Ternyata dia sudah punya pasangan, udah punya anak, udah punya istri. Dia kembali lagi ke sana ya, ke istrinya, ke rumah tangganya, ke suaminya, ke anaknya. Ada Queen of Cups. Dia sedih loh. Ya, sering setelah kamu pergi mutusin dia, ninggalin dia, dia sering liatin foto kamu, dia sering liatin chat terakhir kamu. Di sini ada Seven of Pentacles ya. 7-7. Dia nungguin kamu. Ya, setelah kamu melepas dia, bagaimana kabar dia? Dia nunggu. Dia nunggu terus, siapa tahu kamu kembali ya. Siapa tahu kamu ingin apa ya namanya ya, ingin bekerja sama dengan dia gitu. Dia nunggu di sini sambil berusaha, tapi apa ya? Ya, dia sambil nunggu kamu ya, karena dia yakin kamu bakalan kayak datang lagi gitu ya. Dengan membawa apa ya? Kenangan-kenangan atau perasaan kamu kepada dia. Ya, dia masih nunggu apa sih ya? Ya kamu datang ke dia dengan perasaan kamu, dengan rasa kangen kamu. Karena dia yakin banget gitu kamu bakalan kembali di situ. Ya, karena kenapa kamu masih ditunggu? Karena materi ya. Karena materi aku lihat. Karena materi. Dia masih akan menunggu kamu. Dia nggak mau loh kehilangan kamu. Selain cinta, dia juga melihat kamu itu orang yang stabil dalam materi. Lalu yang selanjutnya, setelah kamu pergi melepas dia, bagaimana kabar dia sekarang ya? As of Wands, dia melakukan sesuatu, seperti dia mungkin mulai berkomunikasi dengan orang baru, mulai dekat dengan orang baru saat ini ya. Dia berusaha untuk meredam emosinya, dia berusaha untuk tidak melakukan apa ya, kayak dia tuh kayak rasa sakit hati ya sama kamu. Terus dia tuh kayak, juga punya perasaan yang masih dalam sama kamu, makanya dia pengen maju, pengen memperjuangkan hal tersebut, tapi dia nggak bisa ngelakuinnya, dia tahan dengan sekuat tenaga. Kenapa? Karena dia nggak mau dianggap, apa namanya, kalah dari kamu ya. Dia nggak mau, makanya dia yang masih membutuhkan kamu secara fisik dan secara materi, dia di sini juga gak mau kalah dari kamu. Makanya dia dalam rasa emosinya dengan rasa lelahnya, dia tetap sabar ya. Dia tetap sabar, kuat buat bisa ngelewatin hari-hari setelah kamu gak ada. Itu kabarnya saat ini. Yang selanjutnya adalah The Lovers. Dia nemuin cinta yang baru ya. Oke. Dia nemuin cinta yang baru ya, semudah itu. Ternyata dia mendapatkan orang baru. Dan The Hangman. Ya, meskipun itu tidak membuatnya bahagia, tapi dia melakukannya sudah lebih cepat dari kamu. Artinya dia memang bukan orang yang baik yang patut kamu tunggu. Oke. Oke, kita lanjut lagi. Apa yang dia lakukan ya kepada hubungan ini? Apa yang dia akan lakukan kepada hubungan ini? Apa yang akan dia lakukan setelah hubungan ini putus, dan apa yang bakal dia lakukan ke kamu? Kita ambil dua aja ya. Di sini ada The World dan ada Seven of Swords ya. Dia memang pingin ninggalin kamu, tapi dia masih terus keinget kamu karena di sini kamu orang yang bisa dibohongin, bisa dibodohin. Itu menurut dia ya, tapi selama ini yang dia rasain ke kamu, yang dipikirkan ke kamu, kamu mudah banget untuk dikasih omongan-omongan sederhana, kamu langsung percaya. Kamu dikasih sesuatu hal yang mungkin cerita fiktif belaka, atau dia ini orang manipulatif ya, pandai berkata-kata, tapi kamu percaya. Padahal dia belum tahu aja kamu melakukan semua itu sebenarnya bukan karena kamu tidak tahu, tetapi karena kamu tahu
dia manipulatif dan dia butuh hal itu, makanya kamu memenuhi keinginan dia. Bukan karena untuk dipuji atau mendapatkan cinta dia, tetapi saat itu kamu tidak mau, ya. Saat itu kamu tidak mau memperjelas perasaan yang tidak baik yang terlintas di dalam hati kamu dan pikiran kamu terhadap dia. Segitunya kamu percaya kepada dia, makanya kamu tidak membiarkan hati dan pikiran kamu untuk menyimpan perasaan atau kata-kata yang kotor buat dia. Tetapi dia tidak demikian, justru dia ingin kembali lagi karena ada sesuatu yang harus dia ambil dari kamu lagi, gitu ya. The word situasinya ke depan seperti apa akan sama, dia akan menggunakan pengalaman ini untuk bisa mendekati lawannya lagi atau seseorang yang bisa dijadiin mangsa sama dia, ya. Karena dia saat ini sedang membutuhkan hal tersebut, siapa tahu katanya ya bisa dapet yang sama dan dia bisa selamat dari masalah yang sedang dia derita saat ini. Nah, apakah sekarang ini pesan semestanya buat kamu? Ya, dalam hal seperti ini kamu harus ngapain, harus bagaimana? Udah kepanjangan tak videonya, udah seperti apakah? Ya, sebentar teman-teman ya. Pesan semestanya apa buat kamu? Oke. Aku mau ambil 2 aja, ini udah kebanyakan, nanti aku kocok lagi ya. Apa pesan semestanya buat kamu dalam hubungan ini? Knight of Cups, kamu harus meninggalkan dia, benar-benar meninggalkan dia. Karena apa? Karena akan ada cinta baru yang datang ke kamu, ya. Knight of Cups, ya. Dan di sini Nine of Swords, tidak perlu kamu banyak mikirin dia lagi, sudah stop. Karena ini akan merusak otak kamu, perasaan kamu. Jadi kamu udah nggak perlu lagi kamu inget-inget dia, ya. Nggak usah kamu inget-inget dia lagi. Karena hal tersebut akan membuat kamu lemah dan kamu nggak akan bisa gerak maju ke depan, ya. Apa yang akan kamu dapatkan setelah kamu pergi meninggalkan dia? Apa yang akan kamu dapatkan setelah kamu pergi meninggalkan dia? As of Pentacles, ya. Usaha baru, awal baru buat kamu untuk bisnis, ya. Di sini akan membuka peluang besar, akan ada kesempatan emas ya buat kamu agar kamu lebih berhasil dan lebih maju. Lalu ada Five of Cups, tinggalkan semua kesedihan yang lalu yang membuat kamu sering merundung, ya. Kamu nggak pernah bergairah, nggak pernah sehat, nggak pernah lega, hatinya selalu dibebani dengan kesedihan karena kangen, karena hal yang sepele sebenarnya, karena kangen ya, tapi dia nggak ada respon dari chat atau telepon. Itu saat ini kamu bebas dari kesedihan, ya. Memulai segala sesuatu yang baru saat ini, entah dari bisnis, entah pekerjaan, entah mental kamu yang baru, ya, dengan apa ya namanya, perubahan kamu yang baru, ya. Melupakan semua yang membuat kamu rusak kemarin di masa yang lalu bersama dengan dia, ya. Kamu banyak yang tidak perhatian kepada diri kamu, banyak kekurangan jam tidur, itu semua harus akan tergantikan lagi. Kamu akan menjadi diri kamu yang saat ini terbebas dari segala hal-hal tersebut, ya. Dimana di sini semesta selalu melindungi kamu. Lihat ada singa di belakangnya. Meskipun kamu di sini kesepian tanpa dia, tapi kamu di sini nggak akan dibiarkan sendiri dalam kesusahan nanti ke depannya, ya. Dan kamu di sini akan mendapatkan kestabilan finansial setelah kamu pergi, atau ya keberuntungan ini kamu dapat setelah kamu benar-benar pergi dari dia, ya. Kamu banyak diporotin mungkin selama ini, banyak dimanipulasi soal keuangan, soal waktu, perhatian. Saat ini semua itu akan kembali lagi kepada kamu satu persatu, ya. Termasuk akan ada cinta baru yang datang kepada kamu. Oke, guys, itu keberuntungan yang bakal kamu dapat setelah kamu terpisah atau berpisah dari dia, ya. Menurut aku sih memang harus benar-benar move on gitu, ya. Doain aja sih gitu, jangan mau kembali lagi, karena yang aku lihat dia memang bukan buat cinta seutuhnya ya, tapi lebih ke materi kalau aku lihatnya ya dari kartunya. Jadi diri kamu selama masih terhubung sama dia, kamu masih capek karena dia nggak perhatian, secara waktunya dia habiskan untuk keluarganya, ya.
Apalagi orang ini gampang sekali friendly banget sama siapapun yang bikin kamu mungkin cemburu, cembokur ya, ribut terus. Dan akhirnya kamu berhasil melepas orang ini dari kehidupan dan hati kamu ya. Oke, seburuk apapun perilaku orang lain terhadap kita ya, hendaknya kita tetap mendoakan yang terbaik supaya dia juga dibukakan pintu hidayah dan kesadaran untuk dianya. Ya, karena biar kalau kalau kita nggak ngedoain, kita yang sakit, kita ngerasa terus berharap bisa kembali lagi ke dia. Ya, padahal hal ini terjadi pun karena kehendak semesta supaya kamu bisa berproduktif dan mencari apa ya, seperti apa yang kamu cita-citakan gitu. Jadi kamu selama ini berleha-leha, tidak memperbaiki keadaan kamu yang memburuk, ya finansial kamu, pekerjaan kamu ya, hubungan kamu dengan orang tua, hubungan kamu dengan kakak, dengan adik, jadi berantakan karena kamu terlalu lebay di hubungan ini. Sehingga semesta langsung memborbardir, memborbardir, memborbardir hubungan kalian sehingga kamu sama dia itu nggak bisa cukup lama ya dalam menjalin hubungan. Oke. eh Doain ya teman-teman ya, jangan dibenci. Kalau dibenci nanti teman-teman yang sakit perasaannya. Semakin kita benci kepada orang lain, maka akan semakin sakit dan semakin perih penderitaan yang kita rasakan ya. Jadi kita kasih maaf, kasih kesempatan, semoga lain waktu Tuhan memberikan yang sebenar-benarnya jodohmu, sebenar-benarnya rezekimu. Jadi tanpa ada pengkhianatan lagi, manipulatif lagi, apalagi sampai dimanfaatin dalam hal fisik ya. Doain ya, doa itu bertujuan untuk membantu kita dalam menghadapi perasaan negatif dan membuka pintu maaf serta pengampunan dalam hati kita ya. Doa untuk orang lain yang menyakiti kita itu bisa bisa membuat kita jadi bahagia, bisa reda hatinya ya, nggak terlalu sakit, nggak terlalu keinget terus. Tuh dikit-dikit bakal sedikit demi sedikit itu akan terlupakan kalau kamu rajin berdoa ya. Minta ketetapannya gitu, Tuhan, saya merasa lebih tenang tanpa dia, Tuhan, gitu ya. Jangan pertemukan lagi aku dengan dia, aku sudah ridho dan ketetapanmu ini merasa saya adalah yang terbaik dan cukup untuk pemberianmu saat ini. Gitu ya, cukupkan nikmatku, cukupkan rezekiku, cukupkan segalanya yang aku cita-citakan. Semoga mendapatkan keberhasilan dan kemakmuran di lain hari dan kemudian di hari kemudian aku bisa mati dengan tenang. Ya, amin. Seperti itu doanya, jangan disumpahi nanti kamu sakit ya. Karena doa-doa yang khusus dipanjatkan itu bisa meredakan orang yang sedang sakit hati. Hati kita yang sakit tuh bisa sembuh ya karena sering mendoakan orang lain ya. Nih, tahu nggak? Eh, Baca doa itu bukan bukan hanya untuk yang menyakiti aja, buat orang-orang, buat saudara gitu ya, buat saudara kita yang jauh di sana gitu, yang pernah sekali ketemu sekali gitu, nggak tiap hari, yang nggak pernah bikin luka, kita pun kita doain ya, supaya kita dapat kebaikan dari doa tersebut. Jangan nunggu disakitin gitu, oke? Teman-teman semuanya dimanapun berada, maafin ya suaranya memang lagi kurang bagus. Semoga kedepannya channel aku ini lebih bagus lagi, lebih baik lagi. Jadi teman-teman bisa betah lama-lama di sini ya. Ingat, 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 ingat. Jangan sampai kalian ini lupa untuk memaafkan ya. Jangan, jangan, jangan ya. Karena katanya doa-doa orang yang tersakiti itu akan terkabulkan ya. Jangan kayak gitu. Oke, teman-teman semuanya, sampai ketemu lagi di lain waktu dan kesempatan. Bye bye.